Baik, terima kasih Dr. Baharudin SPUG Mars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama tentu puji syukur kita bisa hadir di sini sehat dan eh, bertambah terus untuk pendengar hari ini. Dan tentunya saya tidaklah sehebat dan sebaik yang disampaikan, kecuali saya hanya tidak mampu menolak perintah senior saya. Izin saya sapa dulu untuk seluruh panelis. Saya sangat sependapat hari ini harus dilakukan panelis, berbeda dengan mungkin sebelumnya. Dr. Muhammad Nasir ini guru saya belajar hukum kesehatan yang mungkin sedang sebentar lagi bergabung, dan tentunya Ketua Pengurus Asosiasi LBH APIK. Ini juga panutan saya sebagai dokter yang belajar hukum, Dr. Honoris Causa Nur Syahbaini Kancang Sungkara LLD. Saya banyak membaca bagaimana pergerakan beliau sama sampaikan oleh Dr. Baharudin tadi. Insya Allah saya bisa meneruskan jejak beliau atau paling enggak mengangkat koper beliau. Maka saya banyak belajar dari beliau. Kemudian aktivis Indonesia Ibu Wardah Hafiz, dan kemudian Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur Sarjana Hukum. Ini juga penting untuk memahami RUU ini. Kemudian Bapak Dedet Chandra, kemudian Bapak Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch, dan Ibu Sita Aripurwani dan Dr. Abidin Syah Siregar. Ini orang Medan juga. Senior saya dan Dr. Iqbal Mukhtar serta Dr. Ganis Irawan. Saya sangat suka komentar-komentar pedas beliau di grup-grup WA, dan tentunya guru saya Bangda Dr. Najrial Nazar, spesialis bedah, di mana saya juga banyak mendapat masukan. Baik, mungkin saya izin share screen dulu. Mungkin file-file ini sepertinya sudah pernah saya sampaikan, dan pengantar tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Jul. Saya ingin memulai dulu untuk memberi pemahaman untuk kita semua terkait apa itu makanan, apa ini Omnibus Law. Omnibus Law ini adalah konsep baru di Indonesia yang diperkenalkan oleh Presiden Jokowi untuk meningkatkan laju investasi. Catatannya adalah untuk meningkatkan laju investasi karena banyaknya undang-undang yang bersinggungan satu dengan yang lain. Secara epistemologi, Omnibus ini adalah for everything, untuk semua, yang artinya menyederhanakan berbagai produk hukum antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Berbeda Omnibus Law Kesehatan dengan Omnibus Law Cipta Kerja 2011-2020, kalau secara hierarki di sana diatur setelah undang-undang, maka diatur dengan peraturan pemerintah. Semua bahasa diatur dengan peraturan menteri, diganti dengan diatur dengan peraturan pemerintah. Berbeda dengan Undang-Undang Omnibus Law RUU Kesehatan, bahwa semuanya justru malah diatur dengan peraturan menteri. Yang sudah diatur oleh organisasi profesi, yang sudah diatur menjadi kewenangan presiden, itu ternyata diatur dengan peraturan menteri, malah turun dia ke bawah. Kemudian Omnibus ini dianggap beberapa tulisan jurnal yang saya baca berbahaya kalau diterapkan di Indonesia, karena Indonesia itu menganut sistem civil law. Berbeda dengan negara-negara Amerika, Kanada, Irlandia, Selandia Baru, dan Filipina yang mereka menganut sistem common law. Kenapa? Karena memang DPR di Indonesia, DPR itu fokus di komisi masing-masing. Jadi kalau sistem omnibus ini meringkas beberapa undang-undang menjadi satu paket undang-undang, tentunya harusnya memerlukan perubahan perumusan di DPR. Tetapi pemerintah sudah menyiapkan itu dengan merubah Undang-Undang 12 2021 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, atau yang kita kenal dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Itu sudah diatur dengan Undang-Undang 13 tahun 2022. Nah, di dalamnya itu omnibus adalah salah satu metode dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, di mana dia bisa memuat materi baru, kemudian mengubah materi yang sudah memiliki keterkaitan atau kebutuhan dengan peraturan undang-undang yang lain, dan yang ketiga sekaligus bisa mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama. Ini dulu yang harus kita pahami terkait metode Omnibus Law yang hari ini kita bahas. Nah, penerapan Omnibus Law tentu ini sudah diatur di Undang-Undang 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 12 2011.
Kemudian terkait omnibus apa yang ada di dalam RUU Kesehatan, itu ada lebih kurang 12 undang-undang yang dijadikan dalam satu, dan beberapa ada yang diubah pasalnya, ada yang dicabut, kemudian ada juga yang memuat aturan-aturan baru. Semua undang-undang ini dikenakan. Undang-undang SJSN, Undang-undang BPJS 24 2011, Undang-Undang Kesehatan 36 2009, Undang-Undang Praktek Kedokteran, termasuk seluruh profesi masuk di dalam Omnibus Kesehatan. Termasuk tenaga kesehatan. Tadi Dr. Jul di awal pengantar sudah menyampaikan bahwa sudah bereaksi beberapa profesi kesehatan seperti perawat, bidan, dokter, kemudian juga tenaga kesehatan yang lain, karena memang undang-undang mereka yang sudah diatur, bahkan turunan peraturan menterinya dan peraturan pemerintahnya belum lagi ditelurkan, sudah dimasukkan di dalam undang-undang omnibus. Termasuk beberapa undang-undang penyakit menular, kekarantinaan pendidikan kedokteran, dan juga undang-undang pendidikan tinggi, serta undang-undang pendidikan nasional. Dan ini masuk di dalam omnibus kesehatan yang nanti akan coba saya sampaikan secara kulitnya saja. Tentu yang harus menjadi bahan diskusi dan perhatian kita semua, bagi yang membaca ataupun paling tidak yang mendengar forum ini, terkait tadi bahwa omnibus tadi terkait investasi. Nah, silakan kita berinvestasi, silakan kita memasukkan tenaga kerja asing, tetapi harusnya mengikuti ketentuan yang ada di negara kita. Sebagaimana kita juga kalau masuk ke negara orang, kita harus mengikuti ketentuan di sana. Di dalam omnibus ini, ternyata sangat mudah masuknya tenaga kerja asing, serta hilangnya pembinaan sanksi etik bagi tenaga kesehatan dan pasien kes. Artinya hilangnya ini, peran organisasi profesi tidak dilibatkan sama sekali. Dan kesehatan yang tadinya merupakan hak asasi manusia, tetapi ini hanya terkonsep tidak terlalu detail dan jelas, diatur hak terhadap kesehatan ini. Bahwa hak kesehatan negara di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan harus memperoleh standar tertinggi. Nah, tentu standar tertinggi ini nanti diberikan oleh dokter dan tenaga kesehatan. Kalau kita mengacu kepada dasar kenapa dikeluarkannya Undang-Undang 29 2004 tentang praktek kedokteran, bahwa inti dari penyelenggaraan upaya kesehatan adalah penyelenggaraan praktek kedokteran. Itu kenapa kalau masyarakat datang ke fasilitas pelayanan kesehatan tidak ada dokter, dia mungkin akan pindah mencari di mana dokter itu ada, baik di puskesmas, klinik, atau rumah sakit. Karena memang penyelenggaraan praktek kedokteran ini adalah inti dari berbagai kegiatan. Bukan maksud menyampingkan peran dari tenaga kesehatan yang lain, tetapi inti dari berbagai kegiatan ini adalah praktek kedokteran. Sehingga praktek kedokteran ini di dalam konsideran kenapa dikeluarkan Undang-Undang Praktek Kedokteran harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi. Kita harus sepakat dulu di sini. Karena ini memang bunyi undang-undangnya seperti itu. Memiliki etik dan moral yang tinggi, memiliki keahlian dan kewenangan yang harus ditingkatkan secara terus-menerus melalui apa? Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, pembinaan, pengawasan, pemantauan. Sengaja saya bold di sini, karena disinilah poin penting pemerintah mengambil alih peran masyarakat, dalam hal ini organisasi profesi. Terkait etik dan moral yang tinggi yang harusnya ini menjadi titik tolak di awal, kenapa disebutkan di nomor 1, bukan ditaruh di paling ujung, ternyata etik dan moral ini hanya sebagai bagian dari organisasi profesi tanpa memiliki kekuatan yang mengikat. Keahlian dan kewenangan tenaga kesehatan ini nanti di dalam beberapa pasal RUU itu diambil dan diselenggarakan oleh menteri melalui pendidikan yang dibuat oleh menteri bersama, dan tidak ada peran organisasi profesi di situ, termasuk sertifikasi, registrasi, serta lisensi. Mungkin secara lisensi benar ini kewajiban pemerintah di dalam mengeluarkan surat izin. Termasuk juga registrasi. Registrasi pun yang menjadi kewenangan KKI sebagai lembaga yang independen, ini ternyata peran KKI menjadi di bawah menteri. Bahkan menteri punya kewenangan, ingin diletakkan kewenangannya, membatalkan keputusan KKI. Kalau registrasi yang dikeluarkan oleh KKI ternyata kita katakan tidak disetujui, tetapi menteri boleh mendapatkan kewenangan itu. Termasuk peran pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, di mana organisasi profesi sama sekali tidak terlalu kental perannya.
Ini kita harus konsen dulu di pasal bahwa penyelenggaraan praktek kedokteran adalah inti dari berbagai kegiatan penyelenggaraan upaya kesehatan, yang semua yang saya bold dan berwarna merah serta tulisan hitam pekat ini, disinilah poin krusial yang harus kita sepakati dan bahas nanti. Bukan untuk organisasi profesi, bukan untuk ID, tetapi untuk masyarakat, karena saya adalah bagian dari masyarakat, walaupun mungkin saja tidak lagi berpraktek, tentu saya akan menjadi pasien oleh dokter-dokter di 5 atau 10 tahun ke depan. Bahwa di dalam pasal 2 Undang-Undang Praktek Kedokteran, jelas disebutkan di situ praktek kedokteran harus dilaksanakan berasaskan Pancasila. Ajas Pancasila itu tidak hanya ajas sesuai pasal di dalam Pancasila, tetapi jelas disebutkan di situ nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta pelindungan dan keselamatan pasien. Bahkan di dalam pasal 2 Undang-Undang Praktek Kedokteran, nilai ilmiah itu dijelaskan sangat detail di situ. Ada etika profesi di sana. Ada manfaat yang harus diberikan. Ada keadilan yang harus diterima merata kepada setiap orang yang menerima pelayanan kesehatan. Jangan kemudian dokter menemukan suatu metode yang baru, di mana metode itu hanya bisa dinikmati oleh kalangan berduit, oleh kalangan berpangkat, oleh kalangan orang yang memiliki jabatan, tetapi tidak bisa dinikmati oleh masyarakat yang lain. Ini sudah terjadi. Bahwa ada satu teknologi yang dianggap, ada temuan baru yang dianggap bisa menyembuhkan suatu penyakit, tetapi hanya eksklusif untuk orang-orang yang berduit. Hanya eksklusif hanya untuk orang-orang yang kemudian ID mengambil langkah tegas memecat orang tersebut. Tidak perlu disebutkan namanya. Kemudian kesehatan. Jelas di pasal 28H ayat 1, kesehatan itu adalah hak asasi manusia. Kita sudah sepakat di sini. Untuk memperoleh standar tertinggi. Tetapi nyatanya apa? Keluhan yang terjadi dan tenaga kesehatan yang dipersalahkan adalah pasien itu dianggap pelayanannya adalah substandar, di bawah standar bahkan. Jangankan mencapai standar tertinggi, mencapai standar menengah saja pun tidak. Dan ini ternyata tidak disinggung di dalam RUU Kesehatan. Bahwa terkait UMK naik 10%, pajak naik 11%, alat kesehatan obat juga naik, termasuk BBM juga sudah naik. Tetapi tarif juga tidak naik, bahkan tidak diatur secara tegas di dalam undang-undang. Bahwa sedikit informasi, sejak 2016 sampai hari ini di tahun 2022, tarif tidak pernah mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, terkait SIP yang disinggung oleh Dr. Jul tadi, bahwa di pasal 235, Rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus, hilang sama sekali di situ rekomendasi organisasi profesi. Jadi untuk mendapatkan SIP, tenaga kesehatan cukup STR tempat praktek dan bukti pemenuhan kompetensi. Bahkan SIP-nya itu berlaku sepanjang tempat prakteknya masih sesuai. Dan ini berlaku 5 tahun, dan pemenuhan kecukupan SKP, poin pasal 235 ayat 5, pengelolaan kebutuhan SKP dilakukan oleh menteri, yang selama ini dilakukan oleh organisasi profesi, tetapi ini dilakukan oleh menteri. Pengelolaan kebutuhan tadi, SKP tadi, bahkan dapat melibatkan pemerintah daerah, sama sekali tidak melibatkan organisasi profesi untuk pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi. Padahal bahasanya sudah jelas, satuan kredit profesi, menteri dapat melibatkan pemerintah daerah. Sama sekali sepertinya alergi dengan organisasi profesi. Ada apa ini? Nah, kalau kita merujuk tadi, bahwa terkait pasal 235 yang menghilangkan rekomendasi organisasi profesi sudah diatur di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran 29/2004 pasal 37 pasal 38 ayat 1 huruf C, ini hilang. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 36/2014 tentang tenaga kesehatan yang diatur di pasal 46 ayat 4, bahasa rekomendasi dari organisasi profesi tenaga kesehatan 36/2014 juga hilang. Kemudian kita buka lagi Undang-Undang Keperawatan 38/2014 pasal 19 izin praktek, rekomendasi dari organisasi profesi perawat hilang. Kemudian kita buka lagi pasal 28 di Undang-Undang Kebidanan, di khususnya Permenkes 28 2017 tentang izin praktek bidan, pasal 8 ayat 1 huruf G, rekomendasi dari organisasi profesi hilang. Jadi bidan, perawat, tenaga kesehatan, dan dokter
Untuk tenaga kesehatan, STIP tidak membutuhkan lagi rekomendasi organisasi profesi. Kenapa rekomendasi profesi ini hilang? Ini yang mungkin menjadi pertanyaan. Nah, apa sih organisasi profesi? Sepertinya membuat rancangan RUU Kesehatan ini bingung. Ada dua definisi organisasi profesi. Bahwa organisasi profesi adalah wadah berhimpun tenaga kesehatan yang seprofesi. Kemudian saya temukan lagi organisasi profesi adalah organisasi yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh pemerintah. Cukup di situ berhenti. Padahal di Undang-Undang Praktek Kedokteran 24 2009 di ayat 12 jelas organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk Dokter, Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk Dokter Gigi. Di Undang-Undang Keperawatan jelas disebut PPNI, di Undang-Undang Kebidanan jelas disebut Ikatan Bidan Indonesia. Kalau mengacu kepada dokter izin, karena saya berlatar belakang dokter, saya tidak berani mengacu kepada perawat karena saya bukan perawat. Organisasi profesi itu diberikan kewenangan oleh Undang-Undang 29 2004 pertama menetapkan etika profesi pasal 8. Apakah ini salah? Membuat standar profesi penjelasan pasal 50. Apakah ini juga salah? Sehingga tidak diberikan peran ini lagi. Memberikan sanksi bagi anggota karena melanggar ketentuan etika profesi pasal 8 sudah dilakukan dengan memecat anggota. Mengusulkan untuk menjadi anggota KKI pasal 14. Ini pun hilang, tidak ada rekomendasi lagi. Menyusun standar pendidikan profesi bersama, ini pun bukan sendiri, bersama asosiasi pendidikan, bersama kolegium, bersama asosiasi rumah sakit, bersama Depniknas, bersama Depkes pasal 14. Tetapi ini peran menyusun standar pendidikan hanya oleh menteri bersama dengan KKI. Tidak ada peran-peran lagi di sini. Perlindungan masyarakatnya di mana? Kemudian memberikan rekomendasi untuk mendapatkan SIP, pasal 38, ini pun hilang. Kemudian melakukan pembinaan pengawasan kendali mutu kendali biaya, pasal 49, ini menjadi peran organisasi profesi. Apakah ini salah juga? Termasuk melakukan pembinaan. Tadi kita sudah sepakat di awal bahwa inti penyelenggaraan praktek kedokteran adalah pengawasan yang harus dilakukan bersama-sama pemerintah, organisasi profesi, dan masyarakat. Ternyata untuk melakukan pembinaan praktek bermutu melindungi masyarakat, pasal 58 pun sama sekali tidak disinggung di situ. Termasuk mengusulkan untuk menjadi anggota MKDKI pasal 60, ini juga semua pasal ini dikebiri. Mohon maaf, saya menggunakan bahasa kebiri. Kemudian memeriksa pengaduan dugaan pelanggaran etik. Sama sekali tidak disinggung di situ di dalam RUU Kesehatan. Baik, bukan hanya untuk dokter, tetapi untuk seluruh tenaga kesehatan. Serta melakukan pengawasan praktek kedokteran. Karena yang memahami tentang praktek kedokteran, apakah itu melanggar etik, melanggar disiplin, tentu organisasi profesi itu sendiri. Tetapi pemerintah tidak ingin melibatkan di dalam RUU yang beredar, melibatkan organisasi profesi dalam hal ini. Peran krusial organisasi profesi itu. Ini yang kemudian merasa, kenapa sih harus diserahkan kepada organisasi profesi? Justru kita bertanya, kenapa kalau diserahkan kepada organisasi profesi? Membentuk kolegium, itu krusial organisasi profesi, menetapkan menegakkan etik, termasuk menyusun standar pendidikan, yang semua kewenangan ini, mengadakan P2KB, ini diambil oleh menteri lagi di dalam RUU. Menyusun standar pendidikan, diambil oleh menteri juga. Mengawasi, membina, mengawasi mutu, ini juga dilakukan oleh menteri. Termasuk pembinaan pengawasan bahkan dilakukan oleh bersama pemerintah daerah. Organisasi profesi secara krusial tidak dilibatkan. Padahal, tadi Dr. Jules sudah menyinggung, rekomendasi izin profesi itu untuk apa sih? Syaratnya apa sih? Bahwa ini syarat administratif, bahwa kalau seorang dokter mau berpraktek, saya yakin ini sama dengan tenaga kesehatan lain, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lain. Untuk seorang dokter mau berpraktek, untuk melayani masyarakat secara langsung, karena kita berhubungan dengan nyawa, tolong serahkan ijazah leges aslimu. Tolong serahkan surat tanda registrasimu. Tolong lunasi iuran anggotamu sebagai anggota organisasi profesi. Dan bayar biaya rekomendasi. Kemudian yang terpenting adalah tidak sedang menjalani sanksi organisasi baik itu etik, disiplin, dan hukum. Untuk apa? Untuk melindungi masyarakat. Agar masyarakat dilayani oleh dokter yang memiliki etik dan moral yang tinggi. Termasuk mengikuti perbekalan komite rekomendasi KRIP berupa materi organisasi, bidang regulasi kesehatan, aspek etik, disiplin, hukum. Karena secara hukum ignorante juris non ex causa. Ketidaktahuan akan hukum tidak bisa dimaafkan. Makanya ada pembekalan agar dokter paham etik, paham disiplin, paham hukum. Apakah ini salah juga? Jadi aturan rekomendasi ini bukan untuk mempersulit. Kalaupun ada oknum pengurus ID yang mempersulit, silahkan laporkan itu ke organisasi, nanti organisasi akan mengambil langkah tindakan yang tegas. Jangan itu semua digeneralisir, hanya karena dilakukan oleh 1 atau 2 cabang. Sementara ID saja memiliki beberapa puluh cabang. Hal-hal yang perlu mungkin kita diskusikan
adalah terkait definisi surat tanda registrasi. Sebelah kiri nanti di dalam slide saya akan letakkan RUU Kesehatan, sebelah kanan adalah undang-undang existing. Baik itu Undang-Undang Kesehatan 36 2014 Tenaga Kesehatan, baik itu Undang-Undang Praktek Kedokteran 29 2004. Definisi ini ragu pembuat RUU bahwa surat tanda registrasi yang selanjutnya disebut STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh siapa? Oleh hantu, maaf, kepada tenaga kesehatan yang diregistrasi. Padahal sudah jelas di dalam Undang-Undang Kesehatan 36 2014 bahwa STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan. Jelas, tetapi di RUU Kesehatan yang diberikan oleh siapa? Nggak jelas, tetapi diberikan kepada tenaga kesehatan. Artinya kewenangan siapapun boleh memberikan ini. Institusi pendidikan bisa saja. Kementerian Kesehatan boleh saja, atau orang yang ditunjuk untuk itu. Kenapa tidak? Kenapa dihilangkan bahasa yang diberikan oleh konsil? Kemudian surat izin praktek tentu ini diberikan oleh pemerintah. Bahasa ini sama copy paste-nya. Tetapi untuk STR, copy paste-nya menghilangkan konsil. Ini juga menjadi sesuatu yang perlu dipertanyakan. Kemudian terkait SIP Yankes virtual. Ternyata nanti akan ada pelayanan kesehatan virtual. Dengan era teknologi seperti ini, kita mungkin tidak bisa menghilangkan ini. Yang menarik adalah bahwa izin praktek yang tadinya diberikan oleh Pemda kabupaten kota bagi perawat yang menjalankan prakteknya, ini untuk kesehatan virtual SIP diberikan oleh menteri, langsung oleh menteri SIP ini. Bukan oleh pemerintah daerah atau mungkin melibatkan organisasi profesi. Bahkan dalam keadaan tertentu dengan alasan percepatan pemenuhan kebutuhan pelayanan, SIP itu bisa diterbitkan oleh menteri. Nah, bahkan dalam rangka penerimaan SIP tadi, pemerintah daerah menetapkan kuota. Jadi sama sekali organisasi profesi hilang, tidak dilibatkan sama sekali. Tentang tenaga kerja asing, bahwa tenaga kerja asing yang dia lulusan luar negeri, sudahlah tenaga kerja warga negara asing, yang lulusnya dari luar negeri, tetapi dia sudah mendapatkan izin tinggal tetap, dan dia mau berpraktek di Indonesia, dapat diberikan STR. Begitu mudahnya. Kemudian Undang-Undang Praktek Kedokteran. Padahal itu sudah diatur kalau bagi bagi dokter atau dokter luar negeri yang akan melakukan praktek, harus dilakukan evaluasi dulu. Apakah ilmunya cocok, bahasanya bagaimana, kemudian komunikasi bagaimana, etiknya bagaimana, ijazahnya sah atau tidak, mampu nggak untuk melakukan praktek kedokteran, punya surat pernyataan, sudah mengucapkan janji atau tidak, sudah memiliki surat fisik mental atau tidak. Ini tidak. Telah mendapatkan izin tinggal tetap dan akan berpraktek dapat diberikan STR. Tenaga kerja asing, lulusan luar negeri, yang menjadi program PPDS bisa diberikan STR, surat tanda registrasi sementara. Padahal untuk aturan sebelumnya ini tidak mengatur itu. Ini yang tadi saya sebut bahwa Menteri pasal 246 berwenang melakukan evaluasi, berwenang melakukan koreksi terhadap STR yang diterbitkan oleh konsil dan konsil kedokteran gigi. Jadi dia bisa mengkoreksi kalau ternyata keputusan KKI, Konsil Kedokteran Indonesia atau Konsil Tenaga Kesehatan, itu menganulir tadi. Tetapi menteri ingin kewenangan itu diberikan kepada menteri. Di pasal 221 jelas bahwa kalau memang butuh tenaga kerja asing, di aturan di praktek kedokteran 29 2004, mohon maaf ini salah ketik, untuk melakukan pendaya gunaan tenaga kerja asing, harus mempertimbangkan kemanfaatannya untuk ahli teknologi dan ilmu pengetahuan dan ketersediaan tenaga kesehatan setempat. Harus dilihat dulu, tenaga kesehatan setempat itu memang kosong, tidak ada, atau memang jumlahnya kurang. Tetapi untuk di RUU, di 221, tenaga kerja asing dalam rangka investasi atau non-investasi dengan ketentuan, terdapat permintaan dari pengguna tenaga kesehatan tenaga kerja asing untuk pelayanan dalam ahli teknologi dan ilmu pengetahuan, untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. 3 tahun langsung diberikan dan kemudian diperpanjang setelah memenuhi syarat. Padahal tidak dicantumkannya atau dihilangkannya ketersediaan tenaga kesehatan setempat. Ini juga mungkin menjadi hal-hal yang krusial. Kemudian terkait tenaga kerja asing juga di situ proses yang evaluasi yang harusnya dilakukan bersama organisasi profesi ini juga sama sekali juga tidak diatur atau disinggung. Termasuk pendidikan pelatihan yang saya singgung tadi di awal. Pasal 229. Untuk percepatan pemenuhan dokter subspesialis dan dokter gigi subspesialis, menteri
dapat menyelenggarakan program pelatihan atau fellowship di rumah sakit pendidikan. Padahal selama ini pendidikan itu diselenggarakan oleh lembaga, oleh organisasi profesi dan bukan sendiri, bukan ID sendiri, dan lembaga lain yang diakreditasi dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi di sini menteri boleh melakukan. Apakah ini tidak menambah beban menteri lagi? Kasihan saya yang jadi menteri nanti. Kemudian di pasal 230, bahkan kepala daerah dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas pemberian kesempatan yang sama tanpa melibatkan organisasi profesi. Jadi menteri ya sesuai pasal 229 bersama kepala daerah dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Ini sama sekali benar-benar alergi terhadap organisasi profesi. Dan yang menarik adalah pasal 89 di RUU Kesehatan. Setiap orang yang mati batang otaknya itu sudah dianggap menyetujui menjadi pendonor organ dan atau jaringan. Setiap orang yang mati batang otaknya dianggap menyetujui menjadi donor organ dan atau jaringan. Kecuali orang tersebut pada saat hidupnya sudah menyatakan tidak setuju. Jadi kalau kita sakit ke rumah sakit sudah harus tanda tangan saya tidak setuju untuk organ saya itu kalau kita tidak tanda tangani kemudian kita mati batang otak akhirnya kemudian kita dianggap setuju tuh gitu ya. Nah, ini pasal yang ditambahkan tadi. Padahal aturan sebelumnya tidak mengatur terkait orang yang mati batang otak dianggap menyetujui menjadi pendonor darah, organ atau jaringan. Nah, ini juga hal-hal yang perlu kita bahas nanti. Dan untuk batasan usia anggota KKI ini juga hilang. Ini yang saya heran. Bahwa di aturan praktek kedokteran sebelumnya berusia minimal 40 tahun, setinggi-tingginya 65 tahun. Ini dihilangkan. Kemudian juga yang tadi yang saya sampaikan anggota KKI itu di bawah menteri, bahwa ketentuan mengenai tata cara pengangkatan, persyaratan pimpinan anggota KKI diatur dalam peraturan menteri. Padahal sebelumnya di Undang-Undang Praktek Kedokteran pasal 14 ayat 3 keanggotaan KKI itu ditetapkan oleh presiden atas usul menteri. Nah, kemudian terkait anggota KKI di bawah menteri, kewenangannya itu ditambah, kemudian bahkan menyusun dan KKI itu harus menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada menteri. Benar-benar ini di bawah menteri. Padahal ketentuan sebelumnya untuk tugas wewenang Konsil Kedokteran Indonesia cukup diatur dengan peraturan per konsil. Dan kemudian terkait tugas dan fungsi KKI yang diatur oleh menteri, beberapa itu tambahan dan ada yang dikurangi kewenangan-kewenangan ini kalau secara detail nanti akan dilihat di dalam pasal 245 diperbandingkan dengan pasal 6 sampai pasal 10 Undang-Undang Praktek Kedokteran. Dan ini yang kemudian menjadi sedikit unik. Karena kita adalah negara kepulauan dan kabupaten kota hingga ke pelosok, di pasal 280 terkait kalau tenaga kesehatan tidak ada dokter di sana, tidak ada tenaga kesehatan di sana, tidak ada tenaga kefarmasian di sana, maka kondisi tidak adanya tenaga medis dan atau apoteker ini ditetapkan oleh camat. Jadi kalau tidak ada dokter, apakah sekarang memang tidak ada dokter di kecamatan? Kalau dulu kita mungkin ada Dokabu ya. Tapi ini cukup ditetapkan oleh camat. Kemudian ancaman pidana. Bagi tenaga kesehatan itu jelas dilarang berpraktek tanpa STR dan tanpa SIP. Dan ternyata kalau dia berpraktek tanpa SIP yang selama ini hanya didenda maksimal 100 juta, ternyata naik menjadi 300 juta, 3 kali lipat. Kalau tak punya SIP, itu yang tadinya denda 100 juta naik juga menjadi 300 juta, 3 kali lipat. Bahkan yang paling miris kalau bagi saya adalah di pasal 435. Setiap orang, jadi ini orang per orang, bukan tenaga kesehatan, yang dia melakukan praktek pelayanan kesehatan tradisional, menggunakan alat dan teknologi, kemudian mengakibatkan rugi benda, luka berat, kemudian kematian, pidananya hanya 1 tahun, dendanya paling banyak 100 juta. Coba kita lihat di Undang-Undang Tenaga Kesehatan 36/2014 pasal 84. Dia tenaga kesehatan, sudah sekolah, sudah berpraktek. Seandainya mengakibatkan tadi luka berat, pidananya 3 tahun. Kalau mati, ini 5 tahun. Sementara orang yang melakukan praktek pelayanan tradisional tanpa izin lagi, luka berat kemudian meninggal, hanya 1 tahun dan dendanya hanya 100 juta. Nah, terkait revisi di dalam Undang-Undang 29/2020/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di sini ada diatur ditambahkan pasal 23A selain perguruan tinggi, program profesi
dapat diselenggarakan oleh institusi penyelenggara pendidikan profesi tertentu. Ini juga tidak jelas maksudnya apa. Bahkan pemberian gelar profesi bisa diberikan oleh institusi penyelenggara pendidikan profesi tertentu. Pasal 21 ayat 2. Itu ada sisipan pasal. Kemudian di Undang-Undang 40 2004 tentang SJSN. Di sini pekerja yang tidak melakukan pendaftaran berhak mendaftarkan diri sebagai peserta atas tanggungan pemberi kerja. Nah, ini unik nih, menarik nih. Kemudian bahwa pasal ini sebelumnya tidak diatur gitu ya. Jadi dia bisa mendaftarkan diri kemudian atas tanggungan ya. Kalau pendapatannya ternyata tidak contohnya ya mohon maaf pembantu AS yang ada di rumah kita misalnya, karena kita sudah sepakat hanya membersihkan beberapa dan ternyata dia tidak kita daftarkan, ternyata dia bisa mendaftarkan diri dan kemudian kita yang sebagai tuan rumah yang harus menanggung. Tentu ini juga sementara gaji kita saja untuk 5 anak ya, kalau kita mandiri ya berjualan bakso misalnya, ini tentu akan sangat memberatkan. Dan kemudian ketentuan yang diatur ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran ini diatur dengan peraturan pemerintah yang belum ada peraturan pemerintahnya. Kemudian juga manfaat di dalam RUU Kesehatan Jaminan Kesehatan ini juga ditambahkan lebih banyak dan saya sependapat untuk ini. Jadi artinya di dalam RUU ini tidak hanya ada pasal-pasal krusial yang perlu kita kritisi, tetapi ada pasal-pasal krusial yang perlu kita dukung juga. Termasuk juga di dalam penambahan pasal yang mengalami kekerasan kecelakaan yang membutuhkan layanan ini berhak mendapatkan manfaat sesuai kebutuhan medis. Ini yang perlu kita dukung. Jadi tidak hanya pasal-pasal krusial yang kita kritisi, tetapi ada hal-hal yang perlu kita sambut. Artinya bahwa RUU ini bukan secara keseluruhan tidak baik, tetapi ada yang baik. Tetapi untuk yang tidak baik tentu kita wajib untuk melakukan kritisi. Termasuk manfaat jaminan yang ini memang perlu kita perdalam kembali khususnya bagi tenaga kesehatan yang sudah meninggalkan keluarganya dan beresiko di dalam pekerjaannya termasuk di dalam perjalanannya agar juga mendapatkan hak yang sama sebagaimana peserta penerima pelayanan kesehatan. Dan kemudian terkait persentase besaran upah yang tadinya ada diatur batasan persentase pasal 27 persentase dari upah sampai batas tertentu. Nah, di sini persentase tertentu dari upah atau pendapatan seseorang tidak ada lagi diatur sampai batas tertentu. Artinya kalau Dr. Jul penghasilannya 1 bulan ini 750 juta, maka mengikuti persentase 750 juta. Dan kemudian menurun kalau penghasilannya kemudian hanya 100 juta rupiah. Kemudian perlu dilakukan peninjauan kembali terkait besaran iuran jaminan kesehatan yang dilakukan 2 tahun sekali. Kemudian terkait di Undang-Undang BPJS 24 2011 yang dihapus ini adalah dalam melaksanakan tugasnya direksi berwenang pertama mengusulkan kepada presiden penghasilan bagi dewan pengawas dan direksi dihapus. Saya latar belakangnya dihapus kenapa ya? Kemudian usia untuk menjadi anggota Dewan Pengawas atau anggota direksi, calon tersebut harus memenuhi syarat berusia minimal 40 tahun dan paling tinggi 60 tahun dihapus. Kemudian aturan-aturan terkait BPJS ini ditambahkan tanggung jawabnya seperti apa saja, termasuk juga kewajiban BPJS ini seperti apa saja, ini yang mungkin perlu didukung, tetapi kewenangannya saya lihat ini sangat besar, termasuk kewajiban pemberi kerja ini mungkin saya sependapat ini perlu didukung. Dan hal-hal terkait Dewan Pengawas, kebijakan Dewan Pengawas dan aturan, ini termasuk juga melakukan mengusulkan recall terhadap anggota Dewan Pengawas. Kemudian yang mengusulkan kepada Presiden tadi dan ini sudah dihapus. Saya pikir itu saja dulu untuk memancing diskusi kita, Dr. Baharudin. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang keliru atau yang kurang tepat. Dan saya hanya kulitin saja karena saya baru diinfoin sama Dr. Jul kira-kira hari Jumat untuk menyiapkan materi ini. Terima kasih Dr. Baharudin dan guru besar, profesor semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.